Selamat pagi, Ruben. Selamat pagi, Antoni. Selamat pagi, Agatha. Pagi, Mandy. Pagi, Bu. Aska. Pagi, Bu. Mari segera diaktifkan kameranya. Ya, kalau sudah bergabung di Zoom harusnya sudah siap ya, teman-teman. Aska, kenapa masih sepi sekali? Enggak tahu, Bu. Tadi juga kata Dewi yang baru presensi baru sedikit. Kenapa Aska? Sebentar. Kenapa sepi? Enggak tahu juga, Bu. Tapi tadi katanya Dewi juga yang presensi baru sedikit. Iya ya. Bu, sebentar saya izin ganti device ya, Bu. Ya. Mari Ruben, Antoni, Agatha diaktifkan kameranya. Iya, Mandy. Siapakah yang berdoa pagi dan membacakan Injil hari ini? Agatha, Bu. Oh, Agatha. Pantas Agatha sudah hadir. Agatha sudah siap? Sudah, Bu. Ya, diaktifkan kameranya. Selamat pagi, Jose dan Lady. Pagi, Bu. Selamat pagi, Ica, Milka, Claudine. Pagi, Velma. Pagi, Bu. Selamat pagi, LG. Ya. Mari segera diaktifkan kameranya, teman-teman. Ya, mari diaktifkan kameranya. Selamat pagi, Moses. Flo. Pagi, Bu. Siapa ini ya? Audrey, selamat pagi. Pagi, Milka. Selamat pagi, Gideon. Pagi, Bu. Gideon, selamat pagi. Ya, kembali bermasalah ya audionya. Selamat pagi, Caroline. 1 menit lagi kita mulai ya teman-teman ya, karena yang bertugas doa dan membacakan Injil sudah siap. Silakan diaktifkan kameranya. Ibu Reni hanya menganggap mereka yang hadir ketika sudah mengaktifkan kamera. Percaya diri memperlihatkan wajahnya. Audrey, agak berantakan ya rambutnya. Boleh disisir. Kalau saya susah disisir, Bu. Oh, ya dijepit ya, dijepit. Pakai bando. Baik, silakan Agatha memimpin doa dan membacakan Injil hari ini. Agatha.
Saya bareng Miziela, Bu. Kenapa? Saya bareng Miziela, Bu. Oh, bersama Mizela. Mizelanya belum hadir ya? Boleh dihubungi terlebih Iya. dahulu? Selamat pagi, Vio, Medita, Joseph. Silakan diaktifkan kameranya bagi kalian yang belum aktifkan kamera. Ya. Kalau sudah siap belajar, siap PJJ, siap sekolah, diaktifkan kameranya. Pagi, Sam. Jessica. Mari langsung diaktifkan kameranya. Bu, saya izin nonaktifkan kamera soalnya saya lupa ngecharge tadi malam saya tinggal tidur, saya lupa ngecharge. Jadinya ini sambil ngecharge. Baiklah. Silakan yang tidak habis baterainya karena ketiduran atau lupa. Sekolah sampai lupa ya. Pagi Rafael. Pagi Andrew. Pagi, Bu. Mari segera diaktifkan kameranya. Apakah Mizela boleh digantikan, Aska? Boleh ya? Agatha bareng Miziela tuh gara-gara seksi rohani, jadi mereka berdua. Iya, tapi kan Mizela belum hadir. Apakah kita akan menunggu terlalu lama? Mei, boleh ya Mei gantikan Mizela ya Mei? Mei? Bisa Bu, cuman kalau baca saya harus matiin kamera karena saya pakai HP. Ya, boleh. Ya, silakan Agatha. Agatha dan Meidita, mari teman-teman kelas 7B kita siapkan hati dan pikiran kita menyambut Tuhan Yesus, Bunda Maria, Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kita. Silakan Agatha dan Meidita. Teman-teman dan Bu Reni, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, sebelum kami memulai pembelajaran, kami mau membaca firman-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dan dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika ia juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Buta adalah ketidakmampuan seorang untuk melihat apapun. Bahkan untuk melihat cahaya, ada yang mengalami buta sebagian, yaitu memiliki penglihatan yang terbatas. Ada pula yang mengalami buta secara total. Dia tidak dapat melihat sama sekali. Bacaan hari ini mengisahkan tentang kebutaan.
Dalam perjanjian lama, seperti yang dikasihkan dalam bacaan pertama hari ini adalah sejumlah orang Israel memilih untuk tunduk kepada Raja Antiochus Epiphanes. Namun, tindakan mereka ini ditentang oleh semua orang Yahudi yang tetap bertahan dengan imannya kepada Allah. Mereka bertahan ini melihat Allah dengan amat jelas, sedangkan yang berbalik untuk menyembah berhala sudah tertutup matanya sehingga tidak dapat melihat dan menyembah Allah. Sikap si pengemis buta yang ditampilkan dalam bacaan Injil hari ini mengajarkan kepada kita tentang iman. Ketika si pengemis buta berseru kepada Yesus, banyak orang dengan tegas menyuruhnya untuk diam. Tetapi semakin mereka menyuruh diam, semakin keras pula dia berteriak agar Yesus mendengarnya. Sebab dia yakin bahwa inilah satu-satunya kesempatan agar dia bisa disembuhkan. Bagi si pengemis buta itu hanya peduli pada satu hal, yakni dia percaya bahwa dia bisa melihat. Dia hanya berteriak minta pengampunan dan belas kasih dari Yesus. Semoga kita menjaga hati dan pikiran agar tetap tunduk kepada Tuhan Allah saja supaya jiwa kita tentram dan damai. Dengan demikian kita terhindar dari buta dan tuli rohani. Tindakan pengemis buta ini telah menginspirasi kita untuk senantiasa berani datang kepada Tuhan. Ya Allah, semoga kami mampu melihat dengan mata iman semua kenyataan hidup ini, terutama saat berada dalam kesulitan dan penderita. Amin. Terima kasih Agatha dan Medita. Agatha sudah memimpin doa dan Medita sudah membacakan Injil. Menggantikan Mizela ya, Mizela? Tadi bacaan Injilnya tentang orang buta. Apa yang dapat membuat kita buta, teman-teman? Apa Vio, LG, Velma? Apa yang dapat membuat kita buta, Ruben, Joseph? Tidak ada yang tahu. Tahu kan ya kalau penyakit buta itu berkaitan dengan salah satu panca indera kita yaitu mata, panca indera penglihatan. Kalau teman-teman tidak ingin buta, amit-amit jabang bayi ya. Jangan nonton TV dekat-dekat ya. Jangan main handphone terlalu sering. Dan jangan jatuh cinta, karena cinta membuat kita buta ya. Asik deh pagi-pagi digombalin ya, Andrew. Sekarang waktunya kita untuk memanfaatkan satu panca indera lagi, yaitu indera pengecapan dengan teman-temannya ya. Bibir, gigi, lidah, mulut, tenggorokan. Nah, kita akan bernyanyi lagu Indonesia Raya dan Mars Prada. Apa judul Mars Prada? Selada majulah. Selada majulah ya. Mari diaktifkan kameranya untuk yang Ibu Reni minta untuk aktifkan ya sedari tadi. Diaktifkan juga speakernya, audionya, mikrofonnya teman-teman. Semua wajib bernyanyi. Kalau Ibu Reni lihat ada yang off speaker, mute, kita ulangi lagi ya sampai serak. Nah loh, jadi sediakan air di samping kalian. Siap ya? Kita manual ya bernyanyinya ya. Atau beatbox, wen cik gitu. Wen ya. Niyoga Indonesia. Boleh ya, boleh ditambah-tambah itu ya. Tapi jangan yang serada majulah ya. Siap semua, diaktifkan kameranya. Aktifkan mikrofonnya. Unmute. Ibu Reni tunggu ya sampai semuanya unmute. Nip.
Unmute. Unmute, Bu. Unmute. Seberapa berisiknya di rumah kalian tidak apa-apa ya. Tumin. Siap ya. Siap. Siapa yang ingin ambil suara? Rafael, ayo Rafael ambil suara. Hop, Indonesia. Ayo Rafael. Ya. Ini nggak pakai musik dari YouTube kan, Bu? Tidak, kan ini manual ya. Silakan Rafael. Rafael. Malu. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia. Tanah airku, tanah tumpah darah. Di sana Aku berdiri depanmu. Joseph LG. Indonesia Kebanggaanku. dan Tanah airku, hari lagi Indonesia bersatu. 7B. Hiduplah Tanahku, Hiduplah bangsaku, rakyatku, semua. bangsa jiwa beratnya untuk Indonesia Raya. merdeka tanahku yang ku cinta. Indonesia merdeka Cukup ya. bingung saya. Siapa yang main alat musik trompet? Tukang Tadi roti ya. itu ada Abang Wafib, Bu. Kita lebih semangat lagi menyanyikan lagu Mars Rada, Serada Majulah, tangan kanan dibuka, diposisikan di pundak sebelah kiri. Yang belum terlihat pundaknya tolong diperlihatkan ya. Ica, Yoga, Rafael. Nah, seperti Andrew, terlihat jelas. Karalin, Anthony, ya. Moses dan Samantha belum dapat mengaktifkan kamera, baik tidak apa-apa. Siapa yang ingin ambil suara? Mizela ya, ayo Mizela. Bu, boleh minta izin ini nggak, Bu? Apa? Toilet dulu. Oh iya, boleh. Kita tunggu Andrew, tangannya ke bawah lagi ya. Ya Andrew, kami menantimu. Boleh minum dahulu ya, supaya menyanyikan lagu Serada Majulah lebih semangat ya. Milka tetap bernyanyi ya, walaupun pakai masker ya. Karena terlihat teman-teman kalau di Zoom itu, kalau kita berbicara, kita yang berbicara kan di kotaknya itu akan ada green color ya, lampunya itu. Nah, nanti Ibu Rani lihat siapa yang tidak bernyanyi. Edria, macam penyanyi beneran ya. Tes. Nah, cek mic. Andrew sudah? Sudah, Bu. Cepat sekali. Kan sebentar doang juga. Iya. Oh iya, sudah disiram? Karena terlalu cepat. Ya, Jessica, jangan menjadikan masker sebagai alatmu untuk menutupi mulutmu ya. Nah, padahal bukan bernyanyi ya teman-teman ya. Siap ya semua ya. Loh ini kok tiba-tiba banyak yang tidak aktifkan kamera. Loh. Malu ya. Gitu. Mari kita akan bernyanyi.
Marstrada. Strada majulah. Tangan kanan diposisikan di pundak sebelah kiri ya. Nah, seperti Ibu Reni ini jelas sekali ya, ada tangannya, ada pundaknya. Ya. Kenapa, Adria? Pegalinu, Bu. Ya, sudah ya. Mendy, sudah nih Yoga. Coba dibawahkan lagi. Sudah siap? Gideon, Samantha, Moses, turut bernyanyi ya. Mizela, ambil suara. 1, 2, 3. Oh, tunggu, semuanya belum aktifkan mic-nya. Unmute. Unmute, Bu. Pagi, Rodik. Oh, yang jualan roti, apa, Lady? Ya, Rodik. Siap ya, Rodik ya, bernyanyi ya. Coba diturunkan lagi kameranya supaya terlihat pundak dan tangannya posisikan di pundak sebelah kiri. Tangan kanan di pundak sebelah kiri ya. Siap, Mizela. Semua unmute ya, unmute. Pundak. Nah, itu pundak. Mizela, semuanya tenang. Baik, Mizela. 1, 2, 3. Strada majulah. Strada melayani. Strada berbulan Nama. Bait 3. Kami para siswa Terhormat para guru, kebinekaan, jujur Mari tepuk tangan untuk suara-suara kita yang fales, yang sumbang, nadanya kemana, liriknya kemana,
Suaranya Yang penting keluar. nyanyi. Yang penting bersuara ya Velma ya, percaya diri. Berarti Iya, nanti Bu. kalau ada lomba choir ya Serada pasti ikut ya walaupun tidak menang. Iya, nanti kita boleh latihan vokal lagi ya, Rodik, Jose, Ewenwen ya. Yang belum hafal Marstrada, tolong dihafalkan ya teman-teman ya. Karena setiap hari kita pasti akan menyanyikannya di pembiasaan sampai teman-teman kelas 9. Ya, nanti juga ketika teman-teman lulus, misalnya lulus ya, siapa tahu ada yang tidak lulus. Nah, di sana, di acara itu teman-teman juga akan menyanyikan lagu Marstrada dengan lantang dan bangga. Jadi, tolong dihafalkan, dipahami, didalami, direfleksikan lirik-lirik dalam lagu Strada Majulah ya. Salam AMDG. Promosi ya. Boleh juga ikut bersama Bapak Ibu Guru promosikan sekolah kita SMP Serada Santa Ana ya. Karena sudah membuka penerimaan murid baru dan puji Tuhan sudah dapat 2 kelas. Tapi kita butuh 2 kelas lagi nih teman-teman. Supaya adik kelas kalian, junior kalian banyak ya. Dibantu ya kakak-kakaknya. Selamat pagi siswa-siswi kelas 7B. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Boleh lebih kompak, ketua kelasnya mungkin ya boleh bantu. Siap, beri salam. Nah, ya kan? Ayo Aska. Nanti pas beri salamnya selamat pagi. Iya, masa siap beri salam. Assalamualaikum kan tidak mungkin Aska. Pantang. Bukan pantang ya, tapi kan bukan itu. Silakan Aska. Siap, beri salam. Selamat pagi, Penny. Iya, selamat pagi 7B. Apa kabar kalian hari ini? Baik-baik saja, Bu. Ya, pagi hari masih baik ya. Semoga siang, sore, sampai malam, sampai kalian tidur keadaannya baik-baik saja. Ya. Amin. Semua situasi yang membuat kalian bad mood, unmood ya. Ciptakan mood booster untuk diri sendiri. Nah, teman-teman, hari ini kita masih akan membahas tentang materi teks prosedur. Teks prosedur ya, bukan teks produser ya. Teks. Kalau origaminya gimana, Bu? Ya, kenapa ya, Filman? Kalau yang origami yang disuruh kita bikin origami gimana itu, Bu? Sabar, Velma. Ini kan baru intro ya. Nah, kita masih punya cadangan grup yang belum presentasi di hari Rabu minggu lalu. Mereka adalah kelompok 3 dan kelompok 1. Kelompok 1 ada Agatha, Dio, Flo, Jen, Mandy, dan Moses. Apakah semuanya sudah hadir di sini, Agatha? Untuk mengetahui temannya hadir atau tidak, kita langsung presensi ya. Yang mengaktifkan kamera yang Ibu Reni anggap hadir hari ini, hari Senin, minggu ketiga. Ya. Saya lagi chat ke teman yang di minggu ketiga, tanggal 15 November tahun 2021 ya. Kita lihat siapa yang sudah hadir dan yang belum. Bentar ya. Tanggal 15 November. Ada Velma, Kezia. Di mana Kezia? Wajahnya tidak terlihat. Oh ya. LG, Claudine, Aska, Michelle. Nah, menyeramkan ya Michelle. Mizela, Audrey,
Agatha, Lady, Mandy, Gideon, Rodik, Jessica, Ica, Nehemia, Vio, Milka, Flo, Rafael, Andrew, Karalin, ada Anthony, Winston, Medita, ada Joseph, ada Nioga, Jose. Sudah? Oh, ada Christian. Yang belum hadir adalah Wen-Wen. Wen-Wen? Ada Rafael sudah. Wen-Wen? Ruben ada. Iya, diaktifkan kameranya. Yang belum hadir ya, Wen-Wen, Dio, Jennifer, Mikael, Moses, Owen, dan Samantha. Ya, jika ingin dianggap hadir, diaktifkan kameranya. Moses sudah hadir. Mikael juga hadir. Samantha, hadir atau tidak Samantha? Samantha, diaktifkan sebentar saja kameranya jika hadir di sini. Nah, ini Wen-Wen tadi keluar ya, Wen? Iya, Bu. Iya. Samantha, apakah sudah siap sekolah? Diaktifkan kameranya. Kelompok Belum, Bu, 1. maaf. Iya, Ini dia. baterainya masih 15%, belum Sebentar bisa. saja, sepertinya bisa ya teman-teman ya. Oke, Bu, bentar. Kelompok 1 boleh bantu Ibu Reni menghubungi Jennifer jika kelompok kalian ingin presentasi hari ini. Kalau Jennifer tidak mampu, Jennifer sakit, ya berarti hari Rabu ya presentasinya ya kelompok 1 ya. Bagaimana kelompok 1 hari Rabu siap ya? Semoga Jennifer sudah sehat. Kelompok 1. Kelompok 1. Iya, Bu. Yang merasa kelompok 1. Dio juga belum hadir ya. Baiklah. Dio izin, Bu. Oh, Dio izin. Oh iya, izin. Oh, Nehemia sedang di rumah sakit ya. Sebentar ya. Samantha. Sudah siap Samantha? Belum. Iya, Bu, tunggu. Ya. Kelompok 1 hari Rabu ya, siap ya. Nah, sekarang silakan kelompok 3, apakah sudah siap? Ada Andrew, Ian, Gideon, Jose, Mikael, dan Rodik. Sudah siap? Siap, Bu. Ya, silakan. Mari teman-teman, kita fokus mendengarkan dan menyimak presentasi dari kelompok 3. Siapa itu? Nalo. Nah, dibaca. Wow, segar sekali. Baca, oi. Rodik baca, oi.
Orang Sunda ya. Ya. Wow, segar sekali. Silakan kelompok 3. Baca, oi. Baca. Sekali. Siapa yang akan presentasi pertama? Ayo, boys. Rodik kali, Bu. Rodik. Rodik. Screen ulang dulu ya, Bu. Tolong baca dong. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan cara menyeduh minuman. Nama kelompok kami adalah Andrew, Christian, Gideon, Jose, Mikael, dan Rodik. Bahan dan alat yang digunakan untuk membuat teh manis adalah 1. Teh celup atau teh bubuk. 2. Masukkan gula pasir. 3. Beri air hangat. 4. Aduklah air hangat yang sudah diberi gula dan diberi teh celup dengan merata. Itu bahan-bahannya, Bu. Cara membuatnya, pertama-tama masukkanlah air hangat ke dalam sebuah cangkir, lalu masukkan teh celup dan tunggu beberapa detik. Airnya berubah menjadi warna kemerahan. Kemudian tambahkan gula secukupnya, lalu diaduk menggunakan sendok teh manis. Siap disajikan. Penjelasannya, teh manis adalah minuman yang terbuat dari larutan teh yang diberi pemanis, biasanya gula tebu. Sebelum diminum, ini siap disajikan untuk kontes Indonesia. Teh manis yang diberi es biasa disebut es teh. Terima kasih, Bu. Tidak ada pembagian pembacaan. Tadi ada sih, Bu. Pada nggak mau, Bu. Udah, Bu. Kenapa? Berarti nilainya juga kurang ya teman-teman yang lain ya. Kan harus ada kerjasama. Namanya saja kerja kelompok. Ya kan 7B? Harus ada pembagiannya. Jangan malu. Ini kan gurunya sendiri. Temannya sendiri. Ya Sam ya? Baiklah, tidak apa-apa ya. Sudah baik kelompok 3, hanya saat presentasinya saja yang kurang. Teman-teman jangan lupa dikumpulkan ya tugasnya ya. Nah, sebentar Ibu Reni perlihatkan kepada kalian. Kelas 7B. Tolong diperhatikan ya. Silakan teman-teman mengumpulkan hasilnya sesuai dengan folder kelompoknya. Pasti teman-teman ada kan? Nah, ternyata Ibu Reni kelompokkan berdasarkan kelompok kalian masing-masing. Ya, jadi nanti Samantha ya mengumpulkannya di sini. Kelompok 5 berhias diri. Kalau Lady di kelompok 2 memasak makanan, ya kan? Nah, nanti Ibu Reni tahu siapa yang sudah kumpulkan dan yang belum. Ini lebih mudah.
Nah, Samantha belum, ya kan? Lalu kelompok 4 yang belum, Medita dan Ruben. Kelompok 6 yang belum siapa? Michelle dan Ica. Kelompok 3 silakan dikumpulkan hari ini. Kelompok 2 yang belum mengumpulkan, Niyoga. Berarti kalian tidak fokus ketika mendengarkan informasi dari Ibu Reni di pertemuan sebelumnya bahwa kalian harus mengumpulkannya semua anggota ya, all member. Nah, seperti itu ya 7B ya, ditunggu hari ini jika ingin mendapatkan nilai. Lalu tugas-tugas yang belum teman-teman masih banyak sekali ya. Merangkum, jurnal membaca cerita fantasi, Sileungli, menulis cerita fantasi. Kita lihat siapa yang belum. 8 orang yang belum. Ian, Kezia, Flo, Medita, Moses, Gideon, Ruben, Winston. 8 orang yang belum ya teman-teman ya. Silakan. Iya. Saya sudah, Bu. Itu email saya yang baru, Bu. Jadi Oh, Medita pakai yang baru ya. Tapi yang lama tidak usah dihapus ya. Iya, Bu. Iya, karena kan nilainya masih ada di situ untuk data Ibu Reni ya, Medita ya. Berarti 8 di sini ya, 7 ya, Medita sudah. Terima kasih, Mei. Silakan yang ingin dapat nilai sebelum tanggal, karena kan kita sebentar lagi akan PAS ya, teman-teman ya. Jadi sebelum tanggal 29, apakah dapat dituntaskan teman-teman kelas 7B? Dio, Ica, Medita, Moses, Andrew, Gideon, Jostian, Dion, Wen, Vio sudah diperbaiki? Vio, Fioren hadir, Fioren. Vio kemana? Vio keluar ya? Oh baiklah. Jen, Gideon, Sam, Winston, Ian, Wen, Ica, Vio, Jose, Moses, Gideon, Rodik, Sam, Nehemia, Audrey, Winston. Juga tugas tulis cerita fantasi. Yuk bisa yuk teman-teman ya dikumpulkan, dituntaskan sebelum tanggal 29 November. Ya. Setelah itu mohon maaf walaupun teman-teman menyusulkan tugasnya Ibu Reni tidak akan menerima ya teman-teman ya. Karena kan teman-teman sudah tahu Ibu Reni itu orangnya tidak terlalu rempong tentang tugas ya. Yang penting teman-teman tahu tanggung jawabnya sendiri. Iya siapa yang tadi babu-babu? Cak. Ya, saya cerita fantasi udah, Bu. Oh sudah ya. Apalagi? Tinggal yang merangkum belum. Oh pintar. Iya dituntaskan ya Cak ya. Bu, saya Nehemia, Bu. Ya, kenapa Nehemia? Saya tugasnya udah selesai semua, Bu. Oh, sudah ya. Berarti ini nanti Ibu Reni koreksi ya. Ya, jujur Ibu Reni belum koreksi lagi. Tapi Ya, sebagai belum. informasi untuk teman-teman boleh ya. Kalau namanya disebut berarti disayang, diperhatikan. Ya kan? Nah, teman-teman, hari ini kita ada kegiatan ya. Ingin melipat-lipat kertas yaitu origami. Apakah semuanya sudah menyiapkan? Belum ya? Saya ambil kertas origami dulu. Aku udah selesai, Bu. Velma, yang Ibu Reni tanyakan sudah siapkan origaminya atau belum? Yang sudah raise hand. Yang sudah raise hand. Jujur boleh ya. Bohong juga boleh. Yang sudah raise hand. Di sini ada 33 siswa yang sudah raise hand. Audrey raise hand ya, bukan clap your hand. Sedikit sekali yang sudah siap. Tidak ada setengahnya dari kelas ini. Oh iya, baik Audrey, nanti dikoreksi ya. Yang Leungli ya? Ada, Bu. Iya, Bu.
Hanya berapa orang yang sudah siapkan origami? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16. Kezia, Michelle, Mandy, Rodik, Jessica, Nehemia, Gideon belum siap? Saya belum sempat cari, Bu. Sudah siap atau belum? Belum ya? Baiklah teman-teman. Yang belum siap boleh memakai kertas biasa seperti Ibu Reni. Ya. Silakan dari kelompok kerajinan tangan, kelompok 4, siapa yang ingin menjadi coach? Bukan coach ya. Trainer. Rodik. Rodik kan bukan kelompok 4. Kelompok 4. Bukan, Bu. Maksudnya siapa sih? Tadi saya lupa nama, Bu. Maaf, Bu. Mari, siapa yang akan mengajari kita? Claudine? Kelompok Claudine, siapa yang akan mengajari Ibu Reni dan teman-teman kelas 7B melipat origami? Claudine, Anthony, Saya Nita. Oh, Claudine, ya. Tapi Claudine ini gelap. Terlihat ya teman-teman ya. Silakan Claudine. Step pertama untuk membuat penguin origami adalah letakkan kertas origami dengan bagian putih menghadapi atas. Sebentar, pelan-pelan ya, Claudine. Apa namanya, Claudine? Letakkan kertas origami dengan bagian putih menghadapi di atas. Bukan, maksudnya ini kita akan membuat apa? Origami penguin. Oh, penguin. Ya, penguin ya. Penguin kan warnanya hitam putih ya, black and white. Baik. Iya hijau, Bu. Ya, bebas ya Claudine ya. Ibu Reni putih semua. Ya. Lalu? Bentar, Bu. Berarti yang putih yang di luar ya, Bu? Yang putih di atas ya Claudine ya? Iya. Yang putih yang kita lihat teman-teman ya. Oh. Yang kita lihat yang putih. Saya bingung. Bingung pegangan. Ya, jadi yang putih yang ada di atas kita, di hadapan kita ya, nih putih kan. Lalu bagaimana, Claudine? Yang kedua, lipat kertas menjadi 2 bagian. 2 bagiannya segitiga atau persegi panjang? Segitiga. Oh, nih persegitiga ya. Kayak gini kan? Ya, seperti ini ya. Lalu? Putihnya di luar ya? Tunggu, Bu, saya lipat dulu. Ya, diperlihatkan ya, kelompok 4, siapapun kelompok 4 diperlihatkan kalau sudah selesai. Jadi teman-temannya paham seperti apa. Tapi kertas saya depan belakang berwarna, Bu. Kenapa? Kertas saya depan sama belakang berwarna, Bu. Oh ya, tidak apa-apa. Intinya kita segitiga dahulu teman-teman ya. Sudah semua? Sudah? Sudah, Bu. Sudah ya, siapa yang belum? Boleh dilanjutkan, Claudine. Setelah melipat kertas origami menjadi segitiga, balik kertas
membuka kertas origami seperti yang Seperti dahulu. semula ya. Ya. Setelah dibuka seperti semula, lipat kembali lagi tapi berbeda sisi. Oh ya, segitiganya ya berbeda sisi. Jadi nanti ketika dibuka ada garis seperti salib ya, Claudine ya, seperti silang ya. Kayak mana sih? Ini segitiga. Semudah ini, Velma. Ya teman-teman ikuti ya. Jadi ketika kita buka ya Claudine ya, ada garis seperti salib atau silang ya, atau kali. Nah, setelah itu Claudine, yang keempat, lipat kembali kertas seperti hendak melipat menjadi segitiga. Tapi kedua titik puncak tidak bertemu. jadi bagaimana? Saya juga bingung lah, Bu. Coba diperlihatkan, Claudine, contohnya. Kayak gini Saya bukan bisanya bikin serigala, Bu. Ini contohnya. Kenapa, Mi? Ini Oh, contohnya, seperti Bu. itu ya? Nih. Seperti itu ya? Oh ya, seperti Medita ya, teman-teman. Ya benar ya, Claudine ya? Oh, tapi agak itu ya, agak apa besar, teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Lebih ke naik. Nah, ya jadi ini lebih rendah ya, lebih rendah. Saya kurang bisa nih, Bu. Ih, Velma ini mudah sekali. Pasti bisa berusaha ya. Nehemia lihat saja ya. Nanti boleh ajak dokter, suster melipat origami di sana sembari menunggu waktu. Ya, seperti ini ya. Benar ya Claudine? Benar Aska. Susah, Bu. Lady? Ya. LG bagus itu karena warnanya sudah sesuai penguin, hitam putih ya. Ya. Ini bikin saya pusing, Bu. Hah? Ya latihan. Inilah serunya teks prosedur. Itu Gideon warnanya ungu ya? Ya, sudah. Setelah ini apa, Claudine? Ibu pakai filter lipstick ya? Iya. Kelihatan. Apalagi? Claudine, langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah melipat sedikit ujung titik bawah ke arah luar. Yang ini. Ya, keluar. Bagaimana? Ke atasnya ya. Nggak kelihatan ya? Oh, keluar. Iya. Pokoknya keluar ya, Claudine ya. Kayak gini, Bu. Atas ya ukurannya. Nih ya, benar ya Claudine ya, seperti ini ya? Seperti kayak Aska. Iya, Ibu Reni seperti Aska loh. Saya seperti Bu ini cuma nggak kelihatan putih. Iya, karena Ibu Reni putih dan putih. Ya, benar LG, Aska benar. Saya. Gideon pintar, yang lurus Gideon, yang rapi. Iya. Ini yang tidak aktifkan kamera, tidak bergabung ya, tidak mempersiapkan origami ya. Lanjut Claudine. Setelah melipat yang bagian ini, balik kertas. Lipat kertas bagian putih, kiri dan kanan dengan puncak segitiga putih mengenai garis kaya bagian tengah. Saya lipat dulu jadi biar ngerti. Ya. Ayo kelompok 4 diberi contoh kepada kami. Habis kelompok 4 saya bisa origami loh, Bu. Ya.
Bagaimana Claudine hasilnya? Bisa aja bentuknya seperti ini. Kelihatan nggak? Maaf Claudine, kalau dibaliknya apa ya? Seperti ini. Oh, Jadi yang tadi dilipat ujungnya sedikit itu jadi di depannya ya atau di belakangnya? Di belakangnya. Oh, di belakangnya. Jadi kita tekuknya ke luar ya? Iya, jadi diputar. Habis itu Dijilat, dicelup. Itu Oreo. kan kayak gitu, jadi dibalik kayak gini. Oh iya, semoga Ibu Reni benar ya. Ini kan seperti ini nih Claudine. Lalu belakangnya ini ya? Benar? Iya Bu, jadi kayak nempel kayak gitu. Iya. Oh menempel, menempel ya? Ya sama benar. Oh ditempel, di apa? Dikaitkan ya? Dikenakan, jangan ditempel. Oh bukan ditempel, dikenakan. Iya iya iya. Baik, berarti oh iya benar itu Aska ya, sama. nih Bu, kayak gini. Ya. Kayak gini apa begini? Iya benar itu. Mei Dita bingung sendiri. Saya nggak ngerti, Bu. Ini LG itu seperti Aska. Kayak gini. Edria, menurut Claudine bukan menempel ya, bukan menempel sekali ya Claudine ya. Apa benar? Seperti Velma atau seperti Aska? Seperti Aska. Nah, seperti Aska, Velma. Jadi dia tidak apa? Berpelukan ya, tidak tindih-tindihan, tapi hanya Saya bingung loh, Bu. Oh, kenapa bingung? Ini didengarkan, dilihat. Nehemia kalau tidak memungkinkan ikut Zoom, boleh keluar ya. Persiapkan diri untuk bertemu dokter dan suster. Iya, Salam ya untuk dokter dan suster. So kenal. Bisa? Gini, Bu. 7B. Coba belakangnya LG, lihatkan. Ah, Jose benar itu. Ya, LG benar. Iya benar, Mizela. Ya benar ya, Claudine. Lanjut. Step selanjutnya adalah lipat kembali sisi kiri dan kanan ke arah luar seperti saya paparkan ini. Jadi diputar. Nah, kan tunggu. Kan kalian lihat pas setelah putarnya kan ada ininya kan di belakang pinguinnya kan. Nah, di belakang pinguinnya dilipat dilipat seperti ini. Gimana tuh kalau dia nggak kelihatan? Coba Aska, biasanya Aska nih. Salah satu dari kelompok 4 bisa kan nggak? Karena Ya, saya salah satu kelompok 4. Ayo bantu Claudine. Kayak gini, Bu. Siapa itu? Setelah dilipat seperti ini kan Bu tadi ini dilipat yang nyisakan sedikit Bu di belakang. Kayak gini kan, Bu. Iya, paham. Agak kayak ekor ya? Seperti sayap ya? Saya makin bingung. Iya, Bu. Oh ya, ini ya. Benar, Gitu. Claudine? Gimana Bu tadi? Seperti sayap. Kayak gini, Gap. Ah, iya benar, Aska, Mei. Sayap. Ayo Lady, Flo, Agatha, Vio bergabung tidak? Vio, Samantha, Moses, Mikael, Anthony, Andrew, Jostian, Ian. Benar ya? Ya, lanjut. Lanjut. Step selanjutnya kan di atas pinguinnya ada kayak puncak segitiga kayak gitu kan. Nah, itu dilipat ke arah belakang atau depan terserah. Oh, tapi tidak menutupi yang kecilnya itu ya? Kayak gini Ya. kan? Ya, ini. Iya kayak Velma. Oh, Peter, Velma. Kalau tahu saya. Ayo Wen, Mizela, boleh ajak adiknya. Audrey. Rodi. Udah kayak gini aja kok. Ini pinguinnya seperti ini bukan, belum selesai Claudine-nya. Tinggal kurang mata. Apa?
Oh, ini sudah selesai. Ya, Bu, tinggal Mata. tambahin mata, Bu. Oh, matanya di mana? Pakai origami. Oh, ini penguinnya agak melebar ya. Punya saya melebar nih, Bu. Sama, Ibu Reni juga gendut. Tidak Makanya apa-apa. Untuk percobaan pertama kita berhasil ya, Claudine ya. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kita semua yang berhasil membuat penguin. Terima kasih Claudine dan kelompok 4. Nanti bisa buat serigala, Bu. Iya, hari Rabu. Oh iya, hari Rabu kan kita PH cerita fantasi. Nanti kelompok 1 bagaimana? Tolong aja, Bu. Kelompok 1 tidak lengkap. Berarti hari Senin ya, kelompok 1 ya. Undir-undir, Bu. Atau hari Rabu kita berkumpul sebentar di Zoom ya, dengarkan kelompok 1 presentasi ya. Agatha, pastikan semua temannya hadir ya. Nah, setelah itu kita akan PH cerita fantasi. Saya bisa bikin Penguin. origami, Bu. Ih, bagus sekali Aska. Kalau Ibu Reni bagaimana ya? Bisa bikin origami serigala, Bu. Ular lebih menantang. Saya bisa bikin serigala. Nanti ya, kalau ada waktu lagi ya, kita membuatnya ya. Oh. Terima kasih sekali lagi untuk Claudine yang sudah mengajari Ibu Reni, teman-teman kelas 7B bersama kelompoknya, kelompok 4. Kita berikan tepuk tangan lagi ya, atau berikan reaksi penguin, ada ya, penguin. Ada tidak binatang penguin? Harusnya ada ya. Penguin. Ada, Bu. Di mana ya? Oh, itu. Di mana itu? Di Animals, Bu. Di Animals. Kemana ya penguinnya Ibu Reni? Oh, ini. Ya, penguin. Ini lucu ya. Ada dance-nya ada penguinnya. Nanti ya, kapan-kapan. Kita olahraga dance penguin. Nah, seperti itu teman-teman ya. Itu adalah teks prosedur, salah satu contoh teks prosedur ya Yoga ya, yang dilisankan. Jadi kita praktikkan langsung. Nah, langkah-langkahnya itu adalah ciri isinya dari teks prosedur. Ya kan teman-teman? Tadi Claudine menyebutkan adanya langkah-langkah untuk membuat penguin. Lalu ada urutannya. Pertama apa? Sediakan origami. Kedua, buat segitiga. Nah, itu ada urutannya ya teman-teman ya. Tidak mungkin kan kita langsung, ayo buat matanya. Nah, itu kan tidak sesuai dengan prosedurnya ya Jose ya. Fokus dahulu teman-teman kelas 7B. Ya, fokus ya. Nah, seperti itu. Jadi di ciri isi dari teks prosedur teman-teman ya, kalau teman-teman sudah mempelajari buku cetak bahasa Indonesia, ada ciri isi. Nah, tadi Claudine sudah berikan langsung contohnya, adanya langkah-langkah dalam pembuatan penguin. Lalu ada urutan langkahnya, urutan ya teman-teman ya. Pertama, kedua, ketiga, keempat sampai selesai. Atau langkah 1, langkah 2, langkah 3 dan sebagainya, seterusnya seperti itu. Nah, lalu ciri isi yang terakhir adalah adanya kalimat-kalimat yang terbatas, teman-teman. Kalimat yang terbatas ya. Jadi tidak dapat dilanjutkan lagi. Misalnya urutan yang pertama, langkah pertama, tadi kan Claudine mengatakan siapkan origami. Nah, hanya sebatas itu, siapkan origami. Tidak mungkin Claudine mengatakan siapkan origami, kertas, apa dan sebagainya. Tidak ya teman-teman, hanya satu kalimat saja. Siapkan origami. Nah, contohnya lagi, kalimat yang terbatas. Langkah kedua, Claudine mengatakan meminta kita
ya memerintah kita untuk membuat segitiga. Buatlah segitiga pada kertas origami. Nah, cukup sampai situ segitiga, selesai ya kan? Langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya lagi dibuka, dibuat lagi segitiganya yang beda posisi. Nah, berhenti sampai situ, ada tanda titiknya. Berarti itu terbatas Wen, Gideon, Joseph, Agatha ya. Nah, jadi itulah ciri isi. Ciri isi ya, ciri isi dari teks prosedur. Boleh bantu Ibu Reni ulangi? Mendy, 1. Apa ciri isinya? Men? Mendy, ciri isi teks prosedur apa? Kenapa, Bu? Ciri isi teks prosedur yang Ibu Reni jelaskan tadi. Bisa diulangi? Maaf, nggak dengar. Milka. Joseph. Apa, Sep? Ciri isi ada 3. 1. Atau siapa yang mau mengulangi, yang fokus belajar di sini, fokus mendengarkan Ibu Reni. Menggunakan kalimat perintah, Bu. Nah. Ya. Ciri isi. Itu ciri kebahasaannya. Ini ciri isinya. Ada di buku cetak benar, Agatha. Yang tadi Ibu Reni jelaskan, teman-teman. Berisi langkah-langkah. Itu 1. Kedua, adanya urutan. Ya, jadi pakai numbering. Kalau teman-teman ada tahu di aplikasi Microsoft Word, Microsoft Excel itu ada namanya numbering. Adanya penomoran. Ya. Jadi ada urutan-urutannya. 1, 2, 3, 4 seterusnya. A, B, C, D seterusnya. Lalu adanya kalimat yang jadi isinya dari teks prosedur ini adanya kalimat yang terbatas, teman-teman. Sesuai dengan urutan yang tadi ya, sesuai dengan langkah teks prosedur yang semestinya. Nah, seperti itu. Biasanya hanya 1 kalimat saja atau bisa 2 sampai 3, tapi ya cukup hanya terbatas di urutan 1. Terbatas di urutan 2, seperti itu teman-teman ya. Jadi itu 3 ciri isinya teman-teman. Bisa dilihat di buku cetak ada materinya. Lalu ada ciri kebahasaannya juga nih teman-teman di teks prosedur. Tadi Agatha sudah menyebutkan, terima kasih Agatha ya. Kita kalau membuat, menulis teks prosedur atau membaca teks prosedur, biasanya kita akan menemukan adanya kata-kata yang dipakai. 3 kata saja teman-teman, 3 jenis kata. Larangan, perintah, dan saran. Larangan, perintah, dan saran ya teman-teman ya. 3 jenis kata yang dipakai pada teks prosedur. Ya, Mizela, Flo, Fioren, kata larangan, saran, dan perintah. Coba dilihat deh teman-teman, tadi bukan lihat, kita ingat. Claudine tadi mengatakan lipatlah. Nah, lipatlah itu termasuk jenis kata apa? Saran, perintah, atau larangan? Perintah, Bu. Perintah. Perintah, pintar ya. Nah, kalau misalnya lipatlah secukupnya. Lipatlah sesuai saran, pintar. Jangan, misalnya ini ya. Jangan melipat terlalu panjang atau terlalu lebar. Larangan, Bu. Larangan. Mudah ya 3 jenis kata itu ya. Itu salah satu ciri kebahasaannya. Ciri kebahasaan yang kedua, teman-teman, sama dengan ciri isi, yaitu adanya penggunaan kelompok kalimat yang terbatas. Ya, jadi nanti kalau ditanya oleh Ibu Reni, diminta sebutkan, itu teman-teman, contohnya berarti sama ya, ciri isi dan ciri kebahasaan yang mengenai kelompok kalimat yang terbatas.
Nah, itu sama ya teman-teman ya. Nah, lalu ada ciri kebahasaan yang ketiga. Apa ya? Coba dilihat buku cetaknya. Apalagi ciri kebahasaannya selain menggunakan kata perintah, larangan, dan saran, lalu menggunakan kelompok kalimat yang terbatas. Satu lagi apa? Buku cetaknya dilihat, dibaca tentang ciri kebahasaan. Adanya Yang di halaman penggunaan kata, dicari Milka. Adanya penggunaan kata apa? kata sambung bukan Penggunaan kata keterangan cara, Bu. Keterangan? Keterangan cara, Cara apa? keterangan alat, dan keterangan tujuan pada teks prosedur. Apa itu di mana, Agatha? Bukan itu. Ciri kebahasaannya, teman-teman ya. Jadi adanya misalnya tadi Claudine mengatakan siapkan satu origami. Lipatlah menjadi segitiga. Lipat 2. Lipat 1. Lipat membentuk persegi panjang. Lipat ujungnya. Nah, selain ada kata perintah, di situ ada penggunaan kata. Dengarkan ya, fokus ya. Penggunaan kata yang menunjukkan ukuran yang akurat. Ya kan, origaminya hanya 1, lalu dilipatnya menjadi segitiga. Nah, itu kan akurat ya teman-teman ya ukurannya ya. Kalau misalnya di kemarin kelompok siapa ya yang memasak gado-gado ya? Kelompok 2, Bu. Nah, kelompok 2 ya kan? Ambil garam 2 sendok. Tambahkan gula 3 sendok. Nah, itu kan ada ukuran-ukuran kan teman-teman? Ukurannya itu akurat. Ya, Mizela, Milka, kalau akurat itu kan berarti pasti, jelas. Ya kan? Namanya saja akurat. Dipercaya, terpercaya. Jadi ukurannya ya hanya seperti itu teman-teman. Tapi kalau misalnya di langkah-langkahnya secukupnya, sesuai selera, nah itu kan saran. Berarti tidak ada penggunaan kata ukuran yang akurat. Seperti itu. Jadi ada 3 ciri kebahasaan nih teman-teman dalam teks prosedur ya. Penggunaan kata perintah, larangan, dan saran. Penggunaan kata yang menunjukkan ukuran yang akurat. Lalu adanya penggunaan kelompok kalimat yang terbatas. Itu ciri kebahasaannya. Teman-teman pasti dapat menemukannya di contoh teks prosedur yang teman-teman dan kelompoknya dapatkan. Tapi kalau ciri isinya, kita lihat isinya ada apa saja sih teman-teman 7B? Ada langkah-langkah, ada urutan, dan ada kalimat yang terbatas juga. Nah, itulah ya, 3 ciri isi dan 3 ciri kebahasaannya. Jangan terbalik. Ada satu yang sama. Apa yang sama 7B? Yang sama antara ciri isi dan ciri kebahasaan apa? Karalin, Mizela, Lady? Adanya kalimat yang beda, Bu. Yang apa, Lady? Terbatas, Bu. Benar ya, ada satu kesamaannya antara ciri isi dan ciri kebahasaan. Adanya penggunaan atau kelompok kalimat yang terbatas. Itu yang sama ya. Nah, nanti teman-teman silakan pelajari lebih lanjut dengan membaca buku cetak bahasa Indonesia kelas 7 halaman berapa dicari, materinya yang mana dicari ya. Nah, hari ini Ibu Reni cukupkan sampai di sini. Silakan teman-teman boleh melanjutkan membuat origami, mengerjakan tugas-tugas bahasa Indonesia yang tertunda untuk kalian yang memang belum ya. Tolong ya diselesaikan sebelum tanggal 29. Ibu Reni tidak ada negosiasi lagi ya kakaknya ya. Kalau tanggal 29 tidak ada pengumpulan ya sudah. Cukup sampai di situ saja nilainya. Kalau teman-teman
ingin memperbaiki ya tolong komunikasi dengan Ibu Reni. Misalnya teman-teman sampai tanggal 29 November belum ada etikat baik ya. Tanggapan yang positif ya. Tolong dibantu wali kelasnya, tolong dibantu guru mata pelajarannya ya 7B. Tidak ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ya. Nah, kalau misalnya tadi kita kan sudah berproses nih dengan Claudine dan kelompok 4, kita dapat mengambil materi baru ya, ada ciri isi, ciri kebahasaan, ada satu lagi yang penting di teks prosedur teman-teman. Kalau kita baca sebuah teks prosedur atau kita mencari teks prosedur seperti kemarin yang teman-teman lakukan bersama kelompok, teman-teman harus mengetahui tujuannya. Tujuan dibuatnya tes prosedur tersebut. Kalau Claudine dan kelompok 4 ini, tujuannya apa teman-teman? Velma boleh disimpan dahulu ya, dan teman-teman lain. Velma, iya, disimpan ya, kita kan sedang pelajaran bahasa Indonesia. Nanti kalau Ibu Reni tanya tidak dapat menjawab, ya kan? Dijawab kok, Bu. Ya, tujuannya apa, Claudine, tentang teks prosedurnya, teman-teman? Oh. Ya, tujuannya apa, Claudine? Memberitahu, mengajak, atau apa? Untuk mengajar anak-anak kecil untuk cara membuat origami. Nah, berarti tujuannya mengajak atau memberitahu cara membuat ya teman-teman ya, itu tujuannya. Memberitahu atau mengajak orang untuk membuat sesuatu dari origami. Nah, itu tujuannya. Kalau yang menyeduh minuman tadi, kelompoknya Jose, tujuannya apa Jose? Rodik. Tujuan kalian memperlihatkan teks prosedur tadi? Memberitahu. Memberitahu? Kepada masyarakat. Apa? Memberitahu apa, Jose? Minuman es teh manis, Bu. Ya, memberitahu atau mengajari juga boleh orang yang membaca teks prosedur cara membuat teh manis. Seperti itu ya, Jose ya. Boleh ya. Intinya di tiap teks prosedur itu ada tujuannya, teman-teman. Entah memberitahu, entah mengajak, entah membimbing. Membimbing apa, mengajak apa, memberitahu apa, cara melakukan, cara memasak, cara mengolah, cara memainkan, cara melakukan ya. Intinya depannya pasti cara, ya kan? Cara apa saja ya? Tergantung konteksnya, kontennya, isi dari teks prosedur yang kita baca, yang kita cari. Seperti itu 7B. Jadi hari ini teman-teman sudah sangat hebat karena mempelajari tujuan, ciri isi, dan ciri kebahasaan teks prosedur. Ada yang bingung, ingin bertanya? Komentar, saran, larangan, pujian, cacian, jangan ya. Semoga semuanya jelas ya. Nanti kalau tidak jelas boleh dibaca kembali buku cetak bahasa Indonesianya atau disimak kembali rekaman pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu Reni titip untuk kalian yang teman-teman di 7B yang belum menyelesaikan tugasnya, tolong diselesaikan hari ini. Tugas apapun itu dikoreksi Google Classroom-nya jika ada nama kalian atau ada nilai yang belum dinilai ya. Seperti itu kelas 7B. Hari Rabu tolong persiapkan diri untuk mengikuti PH cerita fantasi. Kita akan berjumpa di Zoom karena apa? Karena kelompok 1 masih ada tanggung jawab dan kewajiban untuk presentasi. Ya, Agatha dan teman-teman ya, tolong dipastikan semua teman yang hadir di hari Rabu tanggal 17 tepat pukul 11 siang. Nah, lo jam-jamnya gawat ya, gawat ingin makan, gawat ingin tidur ya. Seperti itu teman-teman. Cukup sekian perjumpaan kita pada pagi hari ini.
selamat mempersiapkan diri untuk pelajaran selanjutnya, yaitu bimbingan BK. konseling. Sembari menunggu BK, silakan diselesaikan tugas-tugas bahasa Indonesia yang sebelum-sebelumnya ya. Ibu Reni nantikan kehadiran kalian di hari Rabu tanggal 17 November 2021 dengan persiapan untuk melaksanakan PH Cerita Fantasi. Terima kasih banyak kelas 7B untuk kehadirannya, keaktifannya, keseruan hari ini Claudine dan teman-teman kelompok 4. Terima kasih kelompok siapa tadi ya? Kelompok 4 ya. Oh iya, kelompok 3 tentang menyeduh minuman teh manis. Terima kasih juga sudah presentasi. Sampai jumpa hari Rabu. Salam sehat untuk kalian dan keluarga tercinta di rumah 7B. Terima kasih, Bu. 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 Iya, Medita, kembali kasih teman-teman 7B.